Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasal 24. Saya akan bacakan ayat pertama, kedua, kemudian ayat 15 hingga 18 untuk kita. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan selama 40 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibya dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Ayat 15, Yoyada menjadi tua dan lanjut usia lalu meninggal. Umurnya 130 tahun ketika ia meninggal. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena hal-hal baik yang dilakukannya di Israel bagi Allah dan rumahnya. Sesudah kematian Yoyada, para pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu, raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu menyembah tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum merenungkannya. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami baca dan kami dengarkan pagi hari ini. Tuhan berkati perenungan firman Tuhan hari ini supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga apa yang kami dengar bukan hanya sekedar kami tahu, tetapi boleh sungguh-sungguh menjadi pedoman yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perenungan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, apakah ada seseorang yang berpengaruh di dalam hidupmu? Seberapa kuat pengaruh orang itu dalam setiap keputusan dan tindakan yang saudara ambil? Nah, bagaimana bila orang itu tidak lagi bersama saudara? Apakah kondisi itu akan mengubah cara hidup saudara? Di dalam bacaan Alkitab hari ini, kita membaca bahwa Imam Yoyada adalah orang yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan Raja Yoas. Raja Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama Imam Yoyada hidup. Saat Imam Yoyada masih hidup, Raja Yoas merenovasi bagian rumah Tuhan yang rusak. Ia mengatur pengumpulan persembahan, mengembalikan ibadah menjadi disesuaikan kembali sesuai dengan ajaran Taurat Musa. Tetapi setelah Imam Yoyada meninggal, Raja Yoas meninggalkan ibadah di rumah Tuhan, beralih menyembah berhala. Bahkan dia membunuh Zakaria, anak Imam Yoyada yang berani menegur dosa yang dilakukan oleh Raja Yoas. Apa yang membuat Raja Yoas kemudian berubah secara drastis? Akar masalahnya yang menyebabkan perubahan itu berkaitan dengan relasi pribadi Raja Yoas dengan Tuhan. Raja Yoas hanya mengikuti keinginan Imam Yoyada untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi dia tidak sungguh-sungguh menjalin relasi pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu, setelah Imam Yoyada meninggal, terlihatlah identitas asli Raja Yoas yang sebenarnya, bahwa ia adalah seorang yang tidak takut Tuhan. Raja Yoas lebih senang mendengar suara manusia, para pembesar-pembesar Yehuda, dibandingkan mendengar perkataan Tuhan yang disampaikan melalui Zakaria, anak Imam Yoyada. Raja Yoas lebih memilih untuk menyembah berhala dibandingkan menyembah Tuhan. Kisah Raja Yoas ini sangat menyedihkan, saudara. Ia akhirnya dikalahkan oleh pasukan Aram, dia dibunuh oleh pegawainya, bahkan dia tidak dikuburkan di pekuburan raja. Ketika kita membaca kisah ini, mungkin kita bertanya, perlu nggak sih kita memiliki orang yang bisa membimbing kita untuk mengenal Tuhan? Ingat saudara, bahwa Tuhan mungkin saja mengutus sesama orang percaya. Bisa rohaniwan atau anggota jemaat yang sudah lebih dewasa secara rohani untuk membimbing kita. Akan tetapi, kerohanian kita itu tidak boleh hanya bergantung pada kehadiran mereka. Kehadiran mereka membantu kita dalam menjalin relasi dan komunikasi yang dekat dengan Tuhan.
Tetapi saat mereka tidak lagi bersama kita harus tetap menunjukkan cara hidup yang berkenan pada Tuhan, karena kita telah memiliki relasi dan komunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Selama ini, apakah saudara sudah menjalin relasi dan komunikasi secara pribadi dengan Tuhan? Ataukah kita masih terus bergantung kepada orang lain? Saudara, kiranya relasi pribadi kita yang baik dengan Tuhan boleh terus menolong kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa dalam hidup kami harus punya relasi secara pribadi dengan Tuhan, bukan hanya bergantung kepada orang lain. Tuhan, kiranya semakin hari kami boleh tambah cinta Tuhan, semakin hari kami boleh terus rindu untuk semakin belajar firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, sehingga kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Berkati kehidupan kami Tuhan agar boleh terus setia kepada Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.